Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini saya mau mereview V250 Avantgarde Line NIK 2023, tapi ada perubahan di dalamnya. Nah, perubahan di dalamnya ini cukup signifikan ya, karena Mercedes-Benz bekerja sama dengan Lombardi untuk kelihatan mobil ini menjadi lebih mewah dan nyaman untuk dikendarai. Oke, mobil ini memiliki kapasitas mesin 2000 cc dengan konfigurasi mesin inline atau 4 garis dan horsepower 211. Kita lihat ke bagian samping. Untuk lampu dari V250 Avantgarde ini, teknologi yang digunakan adalah LED Intelligent Light System. Dan untuk bempernya dia sudah ada chrome begini ya, jadi kelihatannya manis banget. Dan lambang Mercedes-Benz besar di tengahnya. Di sana biasanya ada sensor-sensor keselamatan untuk kendaraan ini. Nah, untuk velg, dia menggunakan velg ukuran 19 inch dengan model 5-inch spoke light alloy wheels, di mana di antara kisinya juga berwarna hitam, jadi menambah manis velg ini dan kelihatan lebih sporty. Nah, untuk mobil V250 Avantgarde, untuk mengisi bensin, tangki bensinnya itu ada di sebelah sini. Jadi Anda tetap harus membuka pintu yang di sebelah kiri. Nah, baru untuk mengisi bensinnya di sebelah sini. Oke, kita lihat ke bagian eksterior belakang dari mobil ini. Untuk bagian belakang dari V250 Avantgarde, yang terbaru ini ada tulisan Lombardi, karena kita bekerja sama dengan Lombardi, dan di sini ada tulisan V250. Nah, untuk bagasi, Anda bisa membukanya dengan dua cara. Dari satu, dengan menekan tombol yang di wiper. Jadi di bagian kaca ini akan terbuka. Apabila barang Anda tidak terlalu banyak, Anda bisa membuka yang di bagian wiper ini atau bagian kaca dari bagasi. Atau keseluruhannya. Nah, jadi bisa membuka keseluruhan bagasi ini. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Easy Pack Tailgate. Jadi memudahkan Anda dalam membuka dan menutup bagasi. Oke, kita lihat ke bagian dalam, kerjasama apa aja sih antara Mercedes-Benz dengan Lombardi yang membuat mobil ini semakin nyaman untuk dikendarai. Yuk kita lihat ke dalam. Tada! Ini dia yang terbaru antara kerjasama Mercedes-Benz dengan Lombardi. Ada partisi tengahnya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Nah, di sini ada cabin control. Dia bisa mengatur VIP glass, magic window, dan HD screen yang tersedia di dalam. Di sini ada pengaturan volume dan ambient light serta intercom. Jadi Anda bisa berbicara dengan pengemudi tanpa terganggu privasi Anda di dalam kendaraan. Nah, untuk VIP glass ini dia bisa berubah warna, dari bisa dibuka dan ditutup, serta magic window, maksudnya kalau kita tekan, nah dia jadi buram. Jadi yang di depan tidak bisa melihat yang di bagian belakang. Jadi lebih privacy kita sangat terjaga di kendaraan ini. Nah, untuk HD screen sudah pasti sudah ada TV-nya dong. Jadi membuat Anda nyaman banget pada saat perjalanan ke tujuan Anda. Ambient light seperti biasa untuk mengatur lampu, dan intercom itu untuk bicara dengan driver di depan. Untuk yang di TV kita juga sudah menggunakan Android TV, jadi bisa Netflix, Disney, Prime, dan untuk setel YouTube juga di sini kalau Anda ingin menonton YouTube saya. Nah, untuk kacanya dari partisi ini dia sudah double glass ya, kalau bisa kelihatan, jadi menambah privasi untuk yang duduk di belakang dan kekedapan suaranya. Oke, untuk kursi dia ada pengaturannya, ada heater dan ada cooler, serta ada pengaturan dua posisi yang berbeda, dan bisa lebih untuk lebih landai. Di sini juga bisa diatur dari electric seat yang ada di sini. Dan kursi ini juga ada bagian kaki, jadi dia akan perjalanan Anda lebih nyaman, nggak capek selama perjalanan. Bisa direbahin juga, cukup rebah.
sambil nonton TV yang pasti. Oke, nah untuk bagian lainnya, dia juga dilengkapi dengan speaker. Speakernya, subwoofernya ada di bagian kursi belakang ketiga, baris ketiga. Enaknya mobil ini juga jadi dia lebih terang ya, karena sudah dilengkapi dengan panoramic sliding sunroof yang bisa Anda atur juga dari bagian sebelah belakang atau bagian sebelah depan. Nah, untuk membukanya cukup ditekan satu kali, nanti dia kerennya terbuka. Dan untuk membuka sunroofnya cukup ditekan satu kali lagi, sehingga kaca sunroofnya terbuka semua. Nah, jadi dia sudah panoramic sliding sunroof. Nah, untuk sunroof yang terbuka hanya di bagian yang depan, yang di bagian belakang adalah kaca panoramik. Di tempat untuk konsul membuka dan menutup sunroof tadi, di sini juga ada tombol untuk blower AC dan suhu AC. Jadi, untuk AC juga bisa kita atur dari bagian yang sebelah belakang. Di sini ada lampu, di sini ada kisi AC, jadi bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Dan kursi sudah elektrik, di mana di bagian kursi udah ada heater dan ada cooler. Nah, untuk pengaturannya, dia bisa di memori untuk 2 posisi yang berbeda dan 1 posisi untuk bisa lebih rebah. Nah, rebahnya enak banget ya, karena ini membuat Anda semakin nyaman juga selama perjalanan, karena dia bisa naik semua hingga yang di bagian betis. Jadi rebahannya sangat maksimal dan dilengkapi juga dengan bantal. Jadi enak banget. Yuk kita jalan. Oke, untuk di bagian sini juga ada USB port untuk tipe yang Type-C dan yang besar. Jadi Anda bisa men-charge handphone Anda. Untuk ke bagian belakang, kita tetap lewat ke sini. Dan di sini ada 3 tempat duduk, jadi lebih luas juga. Di samping-sampingnya ada penyimpanan kecil, dan speaker yang digunakan sudah Burmester. Jadi di bagian belakang juga ada speaker Burmester. Yuk kita bagian fitur-fiturnya, mau tahu dong apa aja sih teknologi yang ada di mobil V250. Yuk kita ke bagian depan. Oke, sekarang kita cek untuk interior dalamnya. Jadi untuk bagian depan ini ada untuk mengunci dan membuka kunci pintu. Terus di sini ada heater dengan tingkat kepanasan sampai 3, jadi ada 1, 2, 3, dan ada pengaturan tempat duduk posisinya, bisa untuk 3 posisi tempat duduk yang berbeda. Dan ini untuk pengaturan spion kiri, spion kanan, dan arah spionnya serta melipat spion. Di sini ada power window dan tempat penyimpanan di bagian samping pintu mobil, dan speaker yang digunakan sudah Burmester. Nah, untuk kursi, walaupun sini ada untuk recliningnya, tapi di sini udah mepet banget ya, karena ada partisi yang di bagian belakang kursi driver, jadi dia tidak bisa terlalu mundur hingga ke belakang, apalagi untuk reclining. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai layar MBUX yang ada di tengah. Nah, layar MBUX-nya Gen 1. Jadi di sini menunya ada phone, navigasi, radio, media, info, dan settings kendaraan.
Nah, untuk di bagian tombol-tombol sini, ini ada untuk temperatur AC, arah blower, dan tinggi blower 1, 2, atau 3, automatic. Ada heater di depan dan heater belakang di sini untuk mengsetel AC dan mensinkronis AC. Dan di sini ada untuk sirkulasi udara di dalam kabin depan ya, karena ada partisinya di belakang, jadi untuk di dalam kabin. Di sini ada telepon, navigasi, radio, dan media. Serta di sini juga ada untuk pengaturan settings kendaraan, lampu, dan sistem lampu ini untuk ambient lights, exterior light, interior lights, dan surround lighting. Serta sistem di sini ada display, controls, dan ada voice assistance. Karena di sini masih menggunakan voice command juga. Ada hazard, dan di sini ada dynamic select. Nah, untuk di tengah ini masih menggunakan trackpad. Jadi bisa disetting juga dari sini. Di sini ada dynamic select, ada 3 cara berkendara di sini, yaitu manual, comfort, dan sport. Jadi dia hanya ada 3 untuk cara berkendaranya. Ini untuk objek apabila kita sedang parkir, supaya tidak bunyi-bunyi terus alarmnya. Ini untuk membuka sliding pintu di sebelah kiri dan membuka sliding pintu di sebelah kanan yang di belakang. Ini untuk mematikan sistem atau display off di layar MBUX. Serta yang ini untuk sirkulasi udara atau auto pada saat kendaraan berhenti. Jadi kalau misalnya dia tetap mau idle, bisa ditekan yang ini. Untuk isi AC, dia sudah yang model turbin. Nah, untuk trackpad multifunction steer, trackpad yang di sini tidak bisa mengatur untuk layar MBUX yang di tengah. Jadi ini hanya untuk voice command. Di sini ada home, dan untuk lebih mengatur ke bagian yang ada di depan pengendara. Bisa diatur juga dari sini. Nah, ini petunjuknya turun ke atas dan ke bawahnya. Jadi dia lebih mengatur untuk yang di depan pengendara atau di instrument cluster. Ini ada back. Nah, jadi semua diatur dari sebelah kiri ini. Jadi untuk mengatur ini ya, yang di depan pengendara, bukan mengatur MBUX yang di tengah. Nah, ini voice command, ini untuk menerima dan menutup telepon serta volume. Di bagian sebelah kiri di sini ada untuk pengaturan wiper, lampu dim, dan sen ke kanan dan ke kiri. Di sini di bawahnya juga ada limiter, serta tilt steering yang digunakan masih manual. Jadi penarik di sini untuk setir masih ditarik, untuk maju mundurnya masih manual atau ke atas dan ke bawah. Jadi untuk menguncinya lagi cukup kembalikan tombol tuas yang ada di sini. Untuk shift gear ada di sebelah kanan, dan untuk parking, kalau kita mau parking kita cukup menekan yang di ujung tuas, maka dia akan sinkronis, handbrake akan ikut aktif pada saat kita parkir. Ada reverse, neutral, dan drive, dia secara otomatis. Dan di sebelah kanan sini ada kamera parkir 360 yang bisa diaktifkan, dan lane keeping assist. Jadi lane keeping assist ini berfungsi apabila kita melewati jalan yang marka jalan yang garisnya tidak putus-putus, dia akan bergetar setirnya tapi tidak mengembalikan ke tempat semula, karena dia bukan aktif lane keeping assist, dia hanya lane keeping assist saja. Untuk lampu, pastikan posisi selalu di auto, dan di sini juga ada untuk merilis dan mengaktifkan handbrake. Oke. Itu untuk bagian dari setir di V250.
Oke, demikianlah review untuk V250 Avantgarde Line yang bekerja sama antara Mercedes-Benz dengan Lombardi ini, di mana untuk yang mobil ini ada partisi dan ada TV untuk di bagian tengahnya. Serta di bagian kursi baris kedua, dia sudah electric seat dan bisa rebahan seperti yang Anda lihat tadi. Untuk penambahan-penambahan ini ada biayanya sekitar 300 juta dari harga price list. Nah, untuk melihat lebih dekat, silakan datang ke showroom ke PT Suri Motor Indonesia dan Anda bisa lihat sendiri dan melakukan order di showroom kami. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe video YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di review Mercedes-Benz yang lainnya. Sampai jumpa.